Halo, assalamualaikum, ketemu lagi di konten aku. Nah, hari ini pagi sekitar jam 8 aku mau beli ikan dulu. Sebenarnya aku di sini cari ikan tongkol, tapi yang ada cuma ikan layang. Lanjut, ini aku juga beli gorengan dan ini sudah malam. Aku nggak lain nggak bukan, ini aku ngulek gado-gado di depan rumah. Yes, betul. Jadi ini aku jualan gado-gado guys di depan rumah. Aku di sini minta tolong anak aku untuk ngevideoin gitu karena dia juga nggak ada kerjaan. Sebenarnya dia malas banget mau bantuin gitu. Mungkin dia takut dimarahin mamanya, kadang salah angle gitu. Kadang dia yang dimana di video di itu deh pokoknya. Nah, ini aku udah nambahin gula merah gitu ya, karena kalau bikin gado-gado itu nggak kurang enak atau kurang lengkap gitu kalau nggak pakai gula merah. Tapi di sini aku kebanyakan gitu ngasih gula merahnya, tapi tak apalah karena yang makan juga bakso. Pokoknya di sini kalau gula merahnya itu agak kebanyakan itu pasti rasanya tuh kayak manis, tapi nggak apa-apa karena ini juga untuk dimakan sendiri. Dan ini sudah lumayan lama aku jualan iseng-iseng aja depan rumah gitu, karena sebelumnya aku jualan itu karena ada acara di depan rumah, acara jaranan. eh, Mungkin ini hampir 1 bulan, sebulanan gitu aku udah jualan gitu depan rumah. Jangan salfok sama tangan kekar aku gitu ya, karena aku sering angkat-angkat air untuk ngisi bak mandi. Sebenarnya ini bukan kali pertama aku jualan atau bikin gado-gado, karena aku juga pernah jualan gado-gado sebelum aku pindah dari rumah ini. Dan ini aku kembali lagi setelah 4 tahun. Lanjut malam. Ini udah malam, aku sambil ngajarin anak aku membaca karena dia belum tahu baca dan ini lumayan dia bisa. Baca nih saya. A N Ana dibaca Nah, A. Ana, Ya, A N ini dibaca A. nih, Ya, betul. A N Unu dibaca A. nu, A N Ene dibaca A. nih, A N Ono dibaca A. nah. Ya, pintar Anissa. Dan inilah kegiatan Hanisa malam hari kalau di rumah. Pokoknya kalau dia nggak lagi makan atau lagi nyemil, nggak mainan, itu dia nonton HP. Karena Hanisa ini masih sakit, badannya masih kuning, jadi nggak kami kasih makan sembarangan. Tiap hari pokoknya stok di rumah tuh ada stok buah-buahan. Pokoknya makanannya tuh sehat tuh kan, dia masih kuning. Semoga Hanisa cepat sembuh ya guys. Minta doanya buat kesembuhan anak aku. Amin. Apa dek? Makan buah apa itu? Buah mangga. Sambil nonton kah? Nonton apa itu? Kololo. Wow, enak banget. Buah mangganya manis ini guys. Manis buahnya ya dek? Lagi main apa dek? Main apa itu? Lego, Apa? Lego, Main Lego. Kira Lego. Mandi yuk, udah sore. Udah sore loh. Nanti kedinginan mandinya terlalu sore. Bisa main Lego guys. Bikin apa itu emang? bikin kue. 5.000 perak yang banyak baksonya. Tidak pakai saus, tidak pakai sambal, tapi minta pakai kol. Bakso bulat seperti bola pingpong. Nyemil guys. Nyemil apa dek? Kacang almond. Enak tak? Minta dong satu dong. Kamu ya? Ada 1 bungkus itu harganya 18.000.
Sini guys. Nih lagi ngisi tuh, lihat itu. Aura minum apa? Madu. Minum madu. Iya, dia batoan. Ini madu. Apa kakak Aura batoannya? Anjatan kawan. Adik tidak minum. Taruh itu dah. Semut nih. Kakak kenapa batoan? Mami dia ya. Saatnya apa, Dek? Tidur. Baca doa dulu. Jangan lupa ya. Allah. Bismika. Bismika. Allahumma Allahumma ahyana. ahyana wa bismika amut amin. Ya, pinter. Nih jangan lupa baca doa ya. Dan lanjut ini keesokan malamnya, aku ngajak Pak Su untuk pergi ke asramanya anak aku gitu. Jadi ini kami sekalian pergi ke asramanya anak aku, terus sekalian juga kami belanja keperluannya Hanisa seperti buah atau kacang almond gitu. Jadi kalau misalnya kita ada rezeki, kita belikan juga kacang almondnya, makanan Hanisa. Terus kalau ada lebihnya kita belikan buah mangga atau anggur. Nah, beginilah suasana malam hari setelah hujan, kita jalan gitu. Ini tepatnya tuh setelah Isya. Kita jalan mau cari buah, dan di sini Hanisa pengen banget dia makan buah mangga karena sudah musimnya buah mangga. Jadi alhamdulillah buah mangganya itu mudah banget didapat. Pokoknya jaraknya itu nggak terlalu jauh dari rumah yang kita tempatin. Nah, di sini aku juga ngelewatin itu yang sate yang viral gitu ya, tapi malam ini nggak buka tuh satenya. Lanjut kita ngelewatin lampu merah, dan di sini posisinya kami cuma bertiga aja, aku, Pak Sul, sama anak aku yang paling terakhir gitu. Nah, di sini random banget ya pasarnya, ngelewatin pasar baju, terus tuh pasar perabotan, pokoknya macam-macam deh di sini. Kita ngelewatin pasar. Nah, di sini udah sampai di toko buahnya, guys. Di sini aku pilih-pilih buah. Tapi ternyata aku sampai di rumah itu aku pilih buahnya tuh yang kurang matang gitu ya. Masih harus diperam 2 atau 3 hari. Tapi karena Hanisa pengen cepat dimakan, jadi buahnya udah kita buka aja, guys. Dan di sini kayaknya buahnya pada baru datang gitu, soalnya masih fresh banget. Tapi di sini aku nggak mau beli itu jeruk, karena di sini anak aku request mangga aja gitu. Sebenarnya banyak sih buah macam-macam, cuma kami belinya buah mangga aja. Dan di sini aku ngambil 2 aja gitu, buah mangganya lumayan gede. Harganya itu kalau nggak salah 35 atau 37 gitu. Jadi uang 100 aku tuh masih ada angsul. Dan ini lanjut, aku mau pulang dulu. Dan di sini aku lihat di sebelah sampingnya tuh kan banyak kan buahnya macam-macam, sampai ada juga semangkanya, guys. Udah ada harganya juga. Jadi kita bisa langsung kalau mau beli bisa langsung udah tahu gitu harganya yang berapaan. Dan di sini kita ngelewatin pasar Tangga Arung. Dulunya nih pasar ini ramai banget, tapi sekarang pasarnya lagi direnovasi untuk katanya sih ada yang bilang ini untuk pasar kering aja gitu, bukan pasar sayur, karena pasar sayur itu khusus di Mangkurawang. Jadi di sini nantinya tuh kayak untuk pasar-pasar yang seperti baju gitu, pokoknya kering-kering gitu ya. Oh, berarti kurang lebih seperti kayak mall gitu ya. Tuh kurang tahu juga sih. Dan di sini udah kemungkinan beberapa persen gitu pasarnya udah jadi. Nanti aku spill kalau pasar ini udah jadi, dan kita nanti bakal jalan-jalan di dalam pasar itu, guys. Nah, itu namanya pasar yang kayak gedung gitu, seperti gedung besar itu nanti akan jadi pasar, guys. Pasar megah yang ada di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Dan di sini lanjut kami mau ke toko emas dulu. Karena hari ini Pak Su udah gajian, dia kerja ikut temennya gitu. Nggak terlalu banyak sih gajinya, tapi di sini kami mau, bahasa Kutainya tuh mau jekatkan gitu ya. Kamu mau belikan anting 2 pasang untuk anak cewek kami, untuk Aura sama anak aku yang terakhir. Nah, di sini kita belinya di toko emas Muhammad Nur. Karena toko ini buka gitu juga ya malam ya. Kadang tuh tutup juga, tapi ini apakah rezeki kita tokonya itu buka.
Nah, di sini aku pilih-pilih dulu ya, guys. Aku di sini pilih-pilih dulu mana anting yang cocok buat anak aku, buat si Aura sama si Hanisa. Dan di sini lumayan banyak ya pilihannya, mau yang bulat kayak gitu atau yang ada mainannya atau yang permata gitu mainannya. Alhamdulillahirobbilalamin, sini aku beli 2. Nah, ini udah aku bayar, jadi 2 anting itu harganya 790. Nah, lanjut ini keesokan paginya aku mulai jualan, guys. Tapi sebelum jualan atau sebelum dijual ke orang, ini aku mau bikin dulu buat aku sama anak aku karena kami mau makan gado-gado juga. Di sini aku bikin 1 porsi aja karena anakku itu dikit aja gitu bumbunya karena dia mau yang manis, dan aku di sini pakai cabai 2 aja. Nah, ini dia rahasia dari enaknya gado-gado itu, pokoknya harus pakai bawang goreng. Bawang gorengnya secukupnya, untuk 1 porsi itu cukup 2 sendok teh aja. Alhamdulillah ya guys, selama aku bikin gado-gado ini, itu kan pertama tuh awalnya dari aku pengen aja makan gado-gado, dan sekarang aku jadi jualan kayak gini, jadi alhamdulillah aku bisa ngerasain gado-gado tiap hari kalau aku mau gitu. Dan anak suamiku juga jadi suka banget gitu makan gado-gado. Dan di sini kalau pakai kacang tanahnya itu aku kasih 2 sendok aja, kadang 2 sendok setengah gitu. Nah, ini Gin kadang suka banyak gitu sisanya, sisa bumbunya gitu. Jadi aku kadang tuh nggak terlalu suka yang terlalu banyak bumbunya banget gitu. Jadi diulek-ulek gini ya. Pokoknya ini bedanya gado-gado sama pecel itu, bedanya kalau pecel itu kan dimasak gitu ya, bulat-bulat gitu kan, digoreng dulu kayak bawang merahnya, bawang putihnya gitu. Tapi kalau gado-gado ini kan pakai bawang putih doang gitu, bawang putih yang udah diiris-iris langsung digoreng gitu, jadi kayak bawangnya tuh kayak kering. Di sini aku juga kasih gula merah guys, tuh pokoknya gula merahnya tuh kalau bisa yang enak biar rasa gado-gadonya itu semakin enak gitu ya. Nah, ini udah sekitar mau 2 mingguan gitu aku jualan gado-gado, kok agak sepi gitu ya, apa karena ya banyak gitu yang jualan tuh pada sepi aja gitu jualannya. Tapi alhamdulillah sedikit banyaknya itu disyukurin, yang penting kita bersyukur ada rezeki, dikasih rezeki hari ini berapa yang beli gitu, pokoknya tetap bersyukur karena rezeki itu bukan hanya karena uang aja ya guys ya. Anak yang sehat itu juga rezeki buat kita kan, alhamdulillah. Dan ini punya Nisa yang cuma dikit aja nih manis. Lanjut aku juga mau kasih punyaku yang pedes gitu. Nah, kayak gini ya, kamu pakai sendok aja karena hanya kami aja gitu yang makan. Di sini kami cuma pakai lontong aja. Nah, aku cuma pengennya pakai lontong doang gitu sih. Di sini gado-gadonya udah jadi, lanjut kita makan bareng. Di sini aku makan sama anakku yang cewek berdua itu ya, sama si Hanesa dan juga Aura. Tadi Aura aku sempetin juga, aku ulekan juga yang manis buat dia karena dia juga pengen makan gado-gado yang manis gitu guys. Jadi ya guys, di rumahku ini jarang banget makan nasi gitu guys, karena mereka keseringan sudah sering makan gado-gado, katanya gado-gado buatan emaknya itu enak banget, alhamdulillah. Dan di sini nggak lupa aku juga beli es karena ipar aku itu jualan es juga di samping. Nah, sampai di sini dulu ya video aku, semoga kalian suka. Wassalamualaikum, bye.